Kisah nyata, terbebas dari perbudakan setelah 12 tahun lamanya. Alur cerita film kali ini diangkat dari film 12 Years a Slave yang rilis pada tahun 2012. Kisah kali ini menceritakan seseorang yang berkulit hitam bernama Solomon yang menjadi budak di Amerika secara paksa dan berhasil bebas setelah 12 tahun lamanya. Seperti yang kita tahu, perbudakan di zaman dulu sangatlah parah dan tidak memandang rasa kemanusiaan sama sekali. Tapi sebelum memulai videonya, seperti biasa saya ingatkan agar subscribe dulu channel ini, karena subscribe kalian sangat penting untuk perkembangan channel ini. Kalau sudah, yuk kita mulai videonya. Awal film kita akan diperlihatkan Solomon, seorang yang berkulit hitam yang berhasil mendapat kemerdekaannya di tengah rasisme yang sangat kuat di kala itu. Dia memiliki seorang istri, beberapa anak dan tempat tinggal, layaknya warga kulit putih pada umumnya. Solomon bekerja sebagai pemain biola yang cukup terkenal di daerahnya. Suatu saat, dia mendapatkan tawaran pekerjaan di luar kota dari 2 orang kulit putih dengan imbalan yang cukup banyak. Tentu saja, Solomon menerima tawaran itu, hitung-hitung untuk membahagiakan keluarga kecilnya setelah mendapatkan uang dari pekerjaan itu. Singkat cerita, tibalah Solomon di Washington, di mana makan malam bersama dengan 2 orang yang memberi ia pekerjaan di sebuah restoran mewah yang sangat megah. Mereka membicarakan banyak hal di sana, hingga pada saat pulang Solomon tidak sadarkan diri karena terlalu banyak minum anggur pada saat itu. Kedua orang itu pun membawa Solomon ke penginapan. Ternyata kedua orang ini tidak sebaik yang kita lihat. Dari awal mereka memang sudah merencanakan untuk menculik Solomon dan menjualnya ke pemasok budak yang berada di Amerika bagian selatan. Pada saat Solomon bangun dari tidurnya, dia sudah berada di sebuah ruangan yang gelap dan tangannya yang sudah diikat rantai. Lalu, datang 2 orang berkulit putih. Solomon berusaha menjelaskan kalau dia bukanlah seorang budak dan dia adalah orang yang sudah merdeka. Tapi kedua orang itu tidak peduli dengan penjelasan Solomon. Malah, Solomon dipukuli dan disuruh mengaku kalau dia adalah seorang budak. Setelah dipukuli habis-habisan, Solomon dibawa ke penada budak. Di sana, namanya diganti menjadi Platt. Solomon sekarang benar-benar kehilangan identitas dan jati dirinya sebagai orang kulit hitam yang merdeka dan menjadi budak seutuhnya. Lalu Solomon dibawa ke toko budak, karena dia akan dijual ke orang-orang kaya berkulit putih yang membutuhkan budak untuk pekerjaan di ladang. Di sini terlihat jelas kalau perdagangan manusia di sana sangatlah tidak manusiawi. Mereka dijejerkan, lalu ada seorang sales yang menjelaskan masalah kesehatan dan keahlian tiap budak yang ada di sana. Kurang lebih kayak jual HP bekas lah kalau di zaman sekarang. Kita lanjut lagi ke Solomon atau Platt. Tapi mulai sekarang kita panggil dia Platt biar lebih mengikuti alur filmnya. Platt dibeli seseorang yang bernama Ford. Ford adalah seorang petani tebu. Dia memiliki beberapa budak untuk membantunya di ladangnya. Ford juga orang yang religius dan baik hati. Dia tidak pernah melakukan kekerasan kepada budaknya. Sangat beruntung, Platt dibeli oleh seorang yang baik seperti Ford. Di ladang tempat Platt bekerja, dia sangat diperhatikan karena dia mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dari budak lainnya. Itu wajar saja terjadi karena Platt sejatinya adalah orang yang merdeka dan penuh wawasan. Di sana juga ada mandor yang mengawasi pekerja para budak Ford. Mandor ini sangat berbanding terbalik dengan Ford. Dia suka mencari-cari kesalahan para budak, terlebih lagi saat melihat Platt yang cukup cerdas. Mandor ini beranggapan kalau budak harus bodoh dan tidak boleh cerdas. Karena itu, mandor ini selalu mencari-cari celah agar mendapatkan kesalahan yang dilakukan oleh Platt. Hingga tiba di suatu momen, Platt sudah tidak tahan dengan perlakuan mandor itu. Lalu Platt pun mulai melawan dan meluapkan semua emosinya ke mandor itu. Syukurnya mandor itu masih hidup dan langsung pergi dari sana. Tapi karena tindakan yang diambil Platt, dia harus menerima ganjarannya. Sang mandor memanggil teman-temannya dan mengeroyok Platt hingga babak belur. Tidak hanya itu, Platt juga akan dibunuh dengan cara digantung. Syukurnya di sana ada ajudan kepercayaan Ford.
yang menyelamatkan Plaid dari hukuman itu dan mengusir si mandor dari sana. Pada malam hari, Plaid dimasukkan ke dalam rumah Ford dan melindunginya dari si mandor dan teman-temannya yang masih memiliki dendam dengan Plaid. Ford juga akan menjual Plaid ke tempat lain agar dia bisa tetap aman dari ancaman si mandor. Singkat cerita, sekarang Plaid sudah pindah ke tempat baru. Dia dibeli oleh Edwin Epps, salah satu orang kaya yang mempunyai ladang kapas. Edwin sangat berbeda jauh dengan Ford. Edwin terkenal sebagai orang yang suka menyiksa dan melecehkan budak-budaknya. Cara menyiksa Edwin sangatlah kejam. Dia mencambuk budaknya yang tidak patuh hingga daging-daging budaknya terkelupas. Dia juga suka melecehkan budak perempuannya yang masih di bawah umur. Lalu di sini kita diperkenalkan salah satu karakter yang bernama Patsy. Dia adalah seorang budak perempuan yang selalu menjadi pelampiasan nafsu Edwin. Tiap malam Edwin suka masuk ke dalam pondok Patsy dan melampiaskan nafsu bejatnya kepada budak itu. Tidak sampai di situ saja kesengsaraan yang Patsy alami. Dia juga selalu disiksa oleh majikan perempuannya yang tidak lain adalah istri dari Edwin. Istri Edwin sangat cemburu dengan Patsy, karena itu Patsy selalu disiksa oleh majikan perempuannya. Di suatu malam, Patsy mendatangi Plaid. Patsy meminta agar Plaid membunuhnya dan menenggelamkan jasadnya di sungai. Patsy sudah sangat muak dan depresi dengan semua kehidupan yang dia alami sekarang, hingga ia merasa mati adalah jalan keluar dari semua masalah yang dia alami. Tentu saja Plaid menolak permintaan Patsy. Di sini kita lihat betapa kejamnya perbudakan zaman itu, hingga anak di bawah umur ingin bunuh diri agar terbebas dari perbudakan. Kita kembali lagi ke Plaid. Di sini Plaid dipercayakan oleh majikan perempuannya untuk membeli kebutuhan rumah. Di tengah perjalanan dia berpikir ini adalah kesempatan emas untuk kabur dari sana dan terbebas dari penyiksaan yang dia alami. Dia pun mencoba lari ke arah hutan, tapi dia terkejut setelah melihat ada dua budak yang akan digantung oleh orang kulit putih karena melakukan pemberontakan. Tanpa pikir panjang, Plaid pun mengurungkan niatnya dan kembali lagi menjalankan tugasnya. Setelah sampai di pondoknya, Plaid mulai merenung dan menerima keadaan kalau dia adalah seorang budak. Dia mulai pasrah dan menikmati takdirnya yang mengharuskan dia menjadi seorang budak. Dia juga tidak berpikir lagi untuk bisa kabur dari sana. Dia hanya menunggu sebuah keajaiban di mana dia akan berkumpul dengan keluarganya suatu hari nanti. Hingga beberapa saat kemudian datang seorang ahli konstruksi yang bernama Buzz, yang berasal dari Kanada. Di sini Buzz disewa Edwin untuk membuat sebuah pondok dan dibantu oleh Plaid. Di tengah pekerjaan, Edwin meminta Buzz untuk istirahat, tapi dia menolak. Karena dia tidak mau berhenti bekerja kalau para budak juga tidak diberi kesempatan untuk beristirahat. Karena penolakan itu terjadi sedikit ketegangan antara Edwin dan Buzz. Buzz mengatakan kalau perbuatan di negara kalian adalah sebuah kesalahan besar, karena membuat orang-orang kulit hitam menjadi budak itu bertentangan dengan agama. Buzz juga mengatakan suatu hari nanti orang seperti Edwin akan mendapatkan hukuman yang setimpal di hari pembalasan. Hukum seharusnya terbuka dan tidak memandang warna kulit sebagai patokannya. Ternyata diam-diam Plaid mendengarkan percakapan antara Edwin dan Buzz. Seketika Plaid mendapat sebuah harapan baru setelah putus asa akan keadaan yang dialami selama ini. Lalu Plaid mulai berani berbicara terang-terangan tentang kisahnya kepada Buzz. Plaid percaya Buzz bisa menolongnya untuk mendapatkan kembali kemerdekaannya yang direnggut paksa dari orang-orang kulit putih. Setelah mendengar cerita Plaid, Buzz mulai kasihan dengan musibah yang dialami oleh Plaid selama ini. Plaid juga berkata, kalau memang Tuhan tidak membenarkan perbudakan, maukah kau membantuku untuk mengirimkan surat ke keluargaku di bagian utara dan membawakan surat kemerdekaanku ke sini? Sebenarnya ini adalah permintaan yang cukup berat karena bisa mempertaruhkan karirnya di negara orang. Tapi karena kepercayaan dan ketaatan Buzz dalam kebenaran, dia akan mengirimkan surat Plaid. Travel for a slave. I'm afraid to tell you. It is amazing. I will write your letter, sir. Setelah beberapa waktu berlalu, Plaid yang sedang menjalankan tugasnya sebagai budak didatangi oleh beberapa aparat negara. Ternyata aparat itu datang untuk menjemput Plaid. Di sana juga ada teman baik Plaid yang bernama Parker yang datang untuk menjemputnya.
Ketika Platt melihat Parker, dia langsung berlari dan memeluk teman baiknya yang sudah terpisah selama 12 tahun lamanya. Lalu, Parker memperlihatkan surat kemerdekaan Platt dan membawanya pergi dari sana. Come here, boy. You know that man? Mr. Parker. It was my property. My authority. That you come back here. As it will be my pleasure to bankrupt you in the courts. Prove it. And we got papers proving he's free. Akhirnya setelah sekian lama, Solomon berhasil pulang ke pelukan keluarganya. Tidak hanya itu saja, dia juga menuntut kedua orang yang menjualnya menjadi budak. Tapi sayangnya dia kalah dalam persidangan karena diskriminasi kulit hitam masih sangat tinggi pada saat itu. Pada tahun 1853, dia menulis buku yang berjudul 12 Years a Slave dan difilmkan pada tahun 2012. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kita tentang pentingnya sebuah kebebasan. Semoga kalian juga terhibur dengan video ini. Sekian juga dari saya, see you next video.